Ya, dulu sebentar. Masuk YouTube. Channel Al-Amin. Para jamaah sekalian, kita awal pengajian ini waktunya tidak hadir, ada kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bi dzikri wa ta'budan li tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shaumul 'abdi mu'allaqun baina as-samaa'i wal ardh hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana min ladunka ilman kama qulta fi kitabikal karim wa 'allamnahu min ladunka ilman. Allahumma iftah lana sudurana kama fatahtal hawa baina as-samaa'i wal ardh wahlul 'uqdatam min lisanina an aqidati syaitaniyyah yafqahu qawlana waj'al li waziran min wasara'il muslimina fi baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah wa min qaryatina hadha khassah wa min qaryatil muslimina ammah bi barakatil hikmatil ijabati wal ijazah biwasitati syaikhi walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat kudrat iradah taufik hidayah limpahan rahmatnya, juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan panjang umur, sehingga alhamdulillah hadirin jamaah ibu bapak sekalian yang hakikat digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, dan sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini. Tentu dalam rangka mencari ridha Allah, mencari mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan thalabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat acara kuliah subuh Ramadan ini. Harapan tentu kita insyaallah istiqamah, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan wasilah keberkahan, keagungan dan kemuliaan pertemuan kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni
mengampuni atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Semenjak kita akil balik sampai sekarang, dosa besar kecil sengaja ataupun tidak, dosa-dosa karaos antara pinter, mudah-mudahan semuanya ada dalam ampunan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua juga mudah-mudahan wasilah sebab yang juga lantaran pertemuan kita ini juga semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semuanya, berikannya rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang banyak tentu untuk bekal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizqan halalan thayyiban ghairu maghdubin wa rizqan ghaliban ghairu maghlubin lizadil ibadah wa liziyarah ila al-makkah wal madinah fi kulli sanah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang ketiga yang selalu kita mohonkan kepada Allah lewat pertemuan yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, sehat jasmani, sehat rohani, sekaligus memberikan usia barokah, umur yang panjang kepada kita semuanya untuk dimanfaatkan, dipergunakan, digolangkan, difolahkan dan diisi umur tersebut dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana fi ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita, tetangga baraya, ibu bapa, anak minantu, pamajikan, salaki, mertua kita yang dalam keadaan sakit, tidak mampu sehat. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan kembali, disembuhkan kembali, mugia sing dicakeun deui Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada baginda alam Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan sekaligus mudah-mudahan salawat serta salam yang rahmat makhluk fil ba'dim, rahmat kasih sayang dan nikmat Allah Subhanahu wa taala juga semoga senantiasa terlimpah tercurah mufruh ka urang sadaya selaku umatnya. Istajib doa ya Allah, mudah-mudahan doa-doa yang kita munajatkan di bulan suci Ramadan ini dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hari ke-20 ya saudara. 9 hari lagi ataupun 10 hari lagi kita insyaallah selesai melaksanakan ibadah Ramadan ini. Idkun minan nar, 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Itulah asyrul awakhir min Ramadan. Kita lanjut kepada kajian kita, masih berkaitan dengan takwa. Sebab takwa ini yang telah disampaikan merupakan tujuan utama, target utama kenapa kita diwajibkan melaksanakan ibadah saum ataupun Ramadan ini. Allah menjelaskan la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Beberapa sifatan takwa telah dijelaskan mengikuti huruf dari kalimat takwa tersebut, sebagaimana pendapat Imam Qushairi, salah seorang ulama ahli rumus, telah menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa dari huruf-huruf kalimat takwa tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-133 pun menjelaskan sifatan orang-orang yang bertakwa tersebut. Nah, ini untuk introspeksi diri kita. Apakah kita sudah mencapai derajat takwa ini yang dibentuk dan dicetak oleh ibadah Ramadan ini? Jikalau kita sudah sampai kepada derajat takwa ini, mukmin muttaqin seperti itu bahasanya, insyaallah
itu semuanya akan mengantarkan kita semuanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang merupakan tiket untuk masuk surga. Kita masih muda, kita masih sehat, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Buru-buru bersegera bisi biakeun manten kita beli tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan tersebut. Al jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa surga hanya dicaliskan, disayangkan, dipersiapkan, disediakan oleh Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Itu sebabnya kita masih sehat, panjang umur, buru-buru cepat-cepat besi beakeun tiketna. Beli tiket dari sekarang untuk mencapai dan menggapai surga Allah adalah dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjut dengan surah Ali Imran ayat 133 tersebut yang telah dijelaskan. Yang pertama, sifatan orang muttaqin tersebut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya mempunyai sifat-sifat tersebut. Alladzina yunfiquna bisarra wad-dharra, adalah orang-orang yang selalu berjiwa sosial, infak fisabilillah, bisarra wad-dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit dan susah. Berikutnya wal kadhiminal ghaidha, sifat orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bisa menahan amarah, ngambek, syahwat. Ditafsirkan oleh ulama ayat al-katiminal ghadab, mereka semuanya yang mampu nyumpetkeun, ngumpetkeun al-ghadab, kasyawat, kakeheul, kakesel, marah bisa disumpetkeun. Jadi dirinya itu bisa tersenyum ketika marah tapi senyum, senyum tapi marah. Itulah sifatan orang muttaqin. Wal 'afina 'anil nas, berikutnya sifatan orang-orang mukmin muttaqin tersebut adalah al-'afina 'anil nas, mereka legowo, selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Bukan hanya dari mulut, tapi tembus dalam hatinya, ikhlas. Ketika ada seseorang meminta maaf, langsung diri pribadinya secara ikhlas memaafkan kesalahan, kekhilafan dan dosa orang lain. Jadi kalau kita masih tidak mampu untuk memberikan maaf kepada kesalahan orang lain, walaupun mulut kita bisa memaafkan di hampura, bersih dan seterusnya, tapi hati tetap dongkol, tidak memaafkan, jangan mengaku diri Anda sebagai muttaqin. Karena orang-orang yang bertakwa, salah satu sifatnya adalah al-'afina 'anil nas, selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, bukan hanya di mulut, tapi hati ikhlas memaafkannya. Berikutnya yang belum disampaikan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Yang terakhir ini, keempat, yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133 ini adalah orang-orang idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan dan mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dosa, maksiat, munkarat, au dzalamu anfusahum, ataupun zalim, menganiaya dirinya sendiri, maka dzakarullah, mereka langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim, kemudian mereka beristighfar, mohon ampun li dzunubihim atas semua dosa yang mereka lakukan. Itulah sifatan orang mukmin muttaqin. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan dosa, keji, munkarat, maksiat, ataupun menzalimi diri pribadi, langsung mengingat Allah dan mereka langsung beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente menunggu nanti engke, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak. Beda kurang. Masya Allah.
Ketika kita melakukan dosa ya deh tobat mah gampang masih kene ngora kene masih muda. Kayak pensiun karena tobat, masya Allah, itu bukan sifatan orang mukmin muttaqin. Orang mukmin muttaqin sifat salah satunya sifatnya adalah ketika dia melakukan dosa, maksiat, mungkar, keji, langsung diri pribadinya ingat kepada Allah dan bertobat memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, dia dosa. Jadi ke Allah, ingat ke Allah, istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah. Langsung hari ini. Hingga diingkekin deh. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan tidak. Langsung pada saat itu juga beristighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dikatakan dalam penjelasan ulama, salah satu yang harus disegerakan di antaranya membayar hutang, menjamu tamu, dan salah satunya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dan segera untuk dilakukan. Harus segera, buru-buru, enggal-enggal untuk dilakukan adalah di antaranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ngaburu-burukeun, mempercepat, bersegera untuk bertobat, ini salah satu sifat dari orang-orang mukmin muttaqin. Jadi lamun urang boga dosa ka Allah, maksiat, durhaka, mungkar, apapun bentuk dosa tersebut, jika diungkap ke bertobat ke Allah, norak kene ke, nanti kalau sudah tuaan sedikit masih kena bertugas, nanti tobatnya sudah pensiun, masya Allah, itu bukan sifatan orang muttaqin. Jangan Anda mengaku sebagai mukmin muttaqin. Sebab mukmin muttaqin salah satu sifatnya ketika berdosa langsung tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Panurang mantenya apa mau supir nih, masya Allah, ningali awrat awe gelis, astagfirullah, beureum, geus beureum dibuka deui, astagfirullah deui bae. Jadi tungtungna beureum beunta eta pas kitu perbuatan urang. Lain mukmin muttaqin pas itu. Masya Allah. Rezeki eta Imam Malik memang berpendapat dan mengatakan nadratul ula laka wa thaniyatu alaika. Pandangan pertama adalah rezekimu. Kalau kita melihat tidak disengaja, ya Allah ya Rabb, bidadari luar biasa ini. Belum. Itu rezeki. Wa thaniyatu alaika, dan pandangan kedua, ketiga dan selanjutnya adalah dosa untukmu. Masya Allah. Maka ketika melihat astagfirullah, geus ulah ditinggali deui, ulah dilihat lagi, jangan dilihat lagi, istighfar langsung ke Allah. Itulah sifatan mukmin muttaqin. Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi dan tidak ada yang bisa mengampuni semua dosa illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah dari semua dosa yang pernah dilakukan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi dengan ayat ketika mereka berdosa kemudian taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mereka tidak melanjutkan lagi, tidak meneruskan lagi dosanya. Cukup sampai di sini, taubat kepada Allah, tidak akan mengulangi dosa tersebut. Namun diulangi dari dosa, istighfar, taubat, dosa dari istighfar dari taubat dari dosa dari, itu bukan sifat orang mukmin muttaqin. Bahkan dikatakan kalau seperti itu namanya taubat sambal. Ibu-ibu terang sambal tuh. Ayo udah poin sambal Ustaz. Sambal, taubat sambal. Kita kan kalau makan pakai sambal pemula damai pedas. Tobat aing mau ngadahar sambal deui. Lada pedas luar biasa. Terkuat. Begitu sapoe dua poe buka makan tidak ada sambal, neangan. Mama kemana nih sambal? Neangan deh sambal. Ternyata pas gitu tobat sambal teh. Ditinggalkan dosa, minta dihampura ke Allah, tobat. Ih
Itu namanya tobat sambal, bukan tobat sebenarnya. Tobat sebenarnya walam yusirru ala ma fa'alu, tidak melakukan lagi dan melanjutkan lagi dosa yang pernah diperbuat. Istighfar, tobat ke Allah, taubatan nasuha seperti itu. Masya Allah, ya esek bagi kita. Kadang-kadang dosa istighfar orang nyendai dosa saja istighfar nyendai, Masya Allah. Tapi yang tadi bagus. Al-Ghazali mengatakan kita itu dalam kehidupan sehari-hari laksana seperti kaca. Kaca itu biasanya kan ketempelan ku debu, tempelan ku debu beres ilap nempel deui, diilap deui, insyaallah tidak akan berkarat dan berkurang. Bebari gampang ngalimikeun. Demikian juga dosa, ketika kita melakukan istighfar terus istighfar, kadang-kadang dosa dan istighfar dari laksana seperti kaca kadebuan, katempelan debu dielap bersih, katempelan dielap bersih. Insya Allah ketika ada debu yang datang akan mudah dan gampang untuk menghilangkan. Tapi lamun diantep eta kaca teh dielap-elap sabulan satahun, hesek berurat dan berkarat, hesek ngalimikeun. Demikian juga dosa ketika ditumpuk, Masya Allah, hati kita akan keras, hati kita akan hidup, tidak akan masuk ke jalan dan mau idotul hasanah, susah untuk dihilangkan. Maka perbanyak istighfar, terlebih di bulan suci Ramadan yang merupakan syahrul taubah, bulan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk selalu beristighfar dan bertobat atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu semuanya orang-orang mukmin muttaqin yang mempunyai sifat-sifat tersebut yang telah dijelaskan. Bisyarra yanfiquna bisyarra dharra al-kadhimin al-ghaidha wa 'afina 'anil nas walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Semua itu sifatan mukmin muttaqin. Mereka adalah jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim. Pahala dan ganjaran yang mereka dapat pertama adalah maghfiratun mir rabbihim, mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan yang kedua yang paling hebat bagi mukmin muttaqin tersebut yang telah dijelaskan diuraikan dari sifatannya, wa jannatun, mereka akan diberikan pahala dan ganjaran jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar, yang berjalan mengalir min tahtiha, di bawah surga-surga tersebut al-anhar, bengawan-bengawan dan sungai-sungai. Masya Allah. Khalidina fiha, mereka hidup kekal di alam surga sana. Allah. Ini kalimat jannat selalu disifatkan kutazi min tahtihal anhar. Ini selalu yang berjalan mengalir di bawah surga-surga tersebut, bengawan-bengawan sungai-sungai, luar biasa. Masya Allah. Mana orang ada bumi membuat rumah ya, kadang-kadang bikinan ke taman, ayat sayang melocor minggu, miara laut dan seterusnya. Jika surga pas gitu, kata macan, seujung kuku-kukunya aja, belum apa-apa, dan tidak pernah bisa dibayangkan itulah kenikmatan surga. Canaon-naon eta mah kahayang urang. Hayang seperti itu, nurutan, tajri min tahtihal anhar, supaya nanti gade naon teh taman-taman, terus saya cai ngalir, terus saya nanti kolam seperti itu. Ini tajri min tahtihal anhar, di dalam surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan bengawan yang luar biasa. Mereka hidup di sana khalidina fiha, kekal dan abadi, abadan abidin wa dakhra dakhirin, tidak akan mati lagi mereka. Nikmat semua yang mereka rasakan. Tidak ada sakit, tidak ada lir, tidak ada puyeng di alam surga. La sakita bil jannah, tidak ada sakit di surga. La muriang bil jannah, tidak ada muriang di surga. Masya Allah, nikmat luar biasa.
kita semuanya ingin masuk surga. Insya Allah kita semuanya ahli-ahli surga Allah, calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan sifat-sifat mukmin muttaqin tadi kita usaha dan berupaya supaya bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu ternyata sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal saleh, mendapat ampunan maghfirah dari Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ganjaran pahala yang layak untuk diberikan kepada orang-orang yang mereka al-amilin, beramal saleh. Mudah-mudahan termasuk orang sadaya di dalamnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi dikatakan bahwa salah satu sifat mukmin muttaqin adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang selalu menginfakkan, menyedekahkan, berjiwa sosial besar baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam surah Al-Munafiqun pun Allah menjelaskan bagaimana caranya supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah, gampang, mudah, berani untuk melakukan infak fisabilillah ini. Dan ini adalah sifat orang mukmin muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini menggugah kitanya, terlebih ini asrul awakhirun Ramadan, salah satu ibadah yang sangat amat ditekankan oleh baginda Rasul di bulan suci Ramadan, terlebih asrul awakhirun Ramadan adalah berinfak fisabilillah. Di sana ada zakat wajib, kemudian ada zakat fitrah, zakat mal, zakat wajib, zakat fitrah pun zakat wajib, termasuk infak dan sedekah. Sehingga pengurus memasang spanduk mengingatkan kepada kita semuanya, mengingatkan untuk berzakat, berinfak, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Nah ini kita kadang-kadang merasa berat, merasanya kenapa sih kita tidak, padahal kita mampu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11 yang telah saya sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dalam ayat Al-Qur'an ada yang dinamakan asbabun nuzul. Kalau dalam al-hadis dinamakan asbabul wurud. Asbabun nuzul itu sebab-sebab Allah menurunkan ayat tersebut. Kalau asbabul wurud sebab-sebab Rasulullah mengeluarkan hadis tersebut. Itu bedanya. Kalau dalam istilah hadis asbabul wurud namanya, kalau dalam ayat-ayat Al-Qur'an asbabun nuzul. Termasuk ayat ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul daripada ayat ini menurut ahli mufassirin riwayat bahwa sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang kurang memperhatikan ibadah, lalawara, PPK, atau nabi lalai terhadap ibadah. Ada sebagian sahabat seperti itu, lalai, PPK, lalawara melakukan ibadah. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka melihat orang-orang munafikin yang selalu sibuk kehidupannya dengan kesibukan dunia, dengan kesibukan harta dan kesibukan anak-anak mereka. Masya Allah, mereka sibuk dengan bisnisnya, mereka sibuk dengan usahanya, mereka sibuk dengan perusahaannya, mereka sibuk dengan pertaniannya, sehingga mereka semuanya lalai dalam melaksanakan ibadah. Orang sahabat-sahabat pun melihat seperti itu, akhirnya mereka mengikuti orang-orang munafik tersebut. Maka dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kondisi dan dalam keadaan seperti itu, kelakuan-kelakuan sebahagian sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Dulu khitabnya mungkin kepada sahabat yang lalai melaksanakan ibadah, ngedul melaksanakan ibadah, ataupun lalawara melaksanakan ibadah karena mereka sibuk dengan harta dan kekayaan, sibuk dengan mengurus anaknya,
Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sahabat dulu. Kalau sekarang kitab ini untuk kita semua tentu. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah ditafsirkan oleh ulama, aitus bilukum, jangan menyibukkan kepada kamu semuanya, riweuh sibuk, jangan. Bahkan melalaikan amwalukum, harta-harta kamu sekalian. Riweuh urusan dunia, urusan harta, perusahaan di mana-mana, pabrik di mana-mana, kebun tanah di mana-mana, masya Allah, riweuh sibuk. Balik penting, mangkat penting, balik penting, istiwa ujung anaknya. Bang mangkat berangkat nah anak KSK masih tidur. Balik jam 11 anak besar tuau jeung bapana, masya Allah, riweuh sibuk. Nguruskan perusahaan wa auladukum, dan anak-anak kamu sekalian. Jangan sampai andzikrillah, melalaikan itu semuanya dari mengingat Allah. Ditafsirkan oleh ulama mufassirul Quran, ayat salawatil khamsi, sampai-sampai kamu sekalian kena kesibukan mengurus harta kekayaan, mengurus anak, sampai kamu sekalian meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu menurut pendapat Imam Dhuhak. Ada mufassir yang lain menjelaskan ayat jami'il faraid, sehingga kamu melalaikan semua kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada kamu sekalian. Di antaranya haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya kewajiban. Engkau lalaikan, engkau tinggalkan karena kesibukan mengurus harta dan dunia serta anak-anak kamu sekalian. Jangan seperti itu. Insyaallah sekarang juga banyak ya. Saking sibuknya, kadang-kadang orang bilangnya hebat. Si bapak anu mah hebat. Kenapa hebat? Neangan duitna luar biasa. Berangkat malam, pulang malam. Salat henteu, ngaji henteu, puasa henteu, cek urang hebat. Tapi cek Allah henteu hebat. Masya Allah. Hari itu salat ke puasa, ninggalkan kewajiban mah henteu hebat. Pas kitu mah, masya Allah. Bahkan wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka yang melakukan seperti tadi, ya, sibuk dengan urusan dunia, harta, anak-anak dan seterusnya, sehingga tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Fa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi luar biasa. Itu hebat, rugi, masya Allah. Tapi lamun gitu banyak gawena luar biasa, berangkat malam, pulang malam, tapi ngaji ketinggalan, puasa ketinggalan, sedekah ketinggalan, masya Allah. Tah begitu rada-rada memesan dengan hebatnya, masya Allah. Adik itu mah dia duit, banting tulang keras keringat, ya, bulu dijadikan suku-suku, dijadikan bulu paribasa seperti itu, sampai berani meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Itu bukan hebat, tapi itu adalah ulaika humul khasirun. Mereka yang rugi dunia, terlebih rugi di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ulah karena itu cek Allah. Masya Allah. Tadi tanya anak incu orang minta minantu orang, jangan sampai seperti itu. Allah mengatakan ulaika humul khasirun. Mereka rugi dunia dan akhirat. Masya Allah. Sebab kamu sibuk dengan harta kekayaan kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Sampai saat kamu lupa, lalai tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Oleh sebab itu, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, belanjakanlah di jalan Allah. Jadi di sini ditafsirkan fi zakat, keluarkan zakat. Ini Ramadan banyak, masya Allah. Anfiqu, berinfak. Infak ada infak wajib, zakat mal dan zakat fitrah wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Ada infak sunnah, sedekah, infak biasa di luar zakat mal maupun zakat fitrah, itu adalah sunnah. Nah, Allah memerintahkan wa anfiqu, berinfak, berzakat.
zakat mal, zakat fitrah, infak sedekah laksanakan oleh kamu karena kamu tadi sibuk riweuh kumpul dengan melakukan amwalukum wala auladukum dengan harta dan kekayaan kamu. Infakkeun cek Allah. Masya Allah. Baik itu infak yang wajib zakat, mal ataupun zakat fitrah ataupun infak yang sunnah. Membantu majelis taklim pesantren, membantu madrasah, masjid, mereka-mereka yang membutuhkan. Masya Allah. Dari mana kita berinfak? Mimma rozaqnakum. Mimma dari harta. Ini kita bongkar ya kalimat ini. Apa tujuannya Allah? Dalam surah Al-Baqarah juga kalimatnya seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqiimuna sholata wa mimma razaqnahum. Di sini wa mimma razaqnahum. Dari mana kita berinfak? Mimma dari harta. Hartanya dari mana? Razaqnakum yang telah kami berikan rizki kepada kamu. Jadi hartanya yang kita infakkan adalah dari Allah, yang merintah Allah. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang pertama, sebelum itu kita lihat dulu kalimatnya mimma. Min ini kata santri dalam kitab Khulasatul Alfiyah. Imam Ibnu Malik mengatakan ba'id wa bayin wa btadi bil amkinah bimin wa qad ta'ti li badil azminah. Minnya ditapi. Jadi pertanyaan seperti ini dulu. Berapa duit kita harus menginfakkan? Berapa banyak kita harus berinfak? Dijawab oleh Allah mimma razaqnakum. Min ditapi sebahagian dari harta yang Allah berikan rezeki kepada kita. Jadi ketika kita berinfak baik zakat yang wajib, zakat mal cuma 2,5% sedikit. Ini kalimat ini. Jadi Allah tidak bilang wa anfiqu mir rizqikum. Berinfaklah kamu dengan rizki kami. Tidak, tapi mimma sebahagian. Masya Allah. Allah tahu benar akan kebutuhan kita. Komorek lebaran dia bang. Boga bisa 10 juta. Infak sabaraha infak. Mimma razaqnakum sebahagian. Rek 2 juta menang, rek 1 juta menang. Ulah kabeh, jangan semua. Masya Allah. Luar biasa ini kalimat min nih. Ini fungsi dan manfaat kita tahu dengan makna-makna kalimat satu persatu kalimat. Masya Allah. Ditakit sebahagian, ulah kabeh. Bahkan setengahnya tidak. Orang baru 10 juta diperintah Allah tidak ngain setengah, tidak, sebahagian. Masya Allah. Allah tahu benar dengan kebutuhan kita. Bukan duit 1 juta sebahagian. 50.000, 100.000 sebahagian. Tidak semua. Allah tidak memerintahkan setengah ataupun semua, tidak, sebahagian. Masya Allah. Coba zakat ada pikiran zakat mal 100 juta, zakat nangan 2,5 juta, 2,5%. Letik pak kecil. Padahal orang diberi ku Allah 100 juta. Titah diberi dikeluarkan 2,5 juta. Kata hati, Masya Allah. Meniburan. Nah, kita jawabannya apa? Mimma razaqnakum, dari harta yang telah kami berikan rezeki kepada kamu semuanya. Jadi harta yang kau dapat itu bukan hasil kamu, kata Allah. Ya kan saya yang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, universitas, perguruan tinggi sampai mendapatkan gelar, alamat dari itu tadi dapat pekerjaan, hidup basir robakuin. Hasil saya itu usaha. Ya Allah, ya Rabbi. Ini kalimatnya mimma razaqna. Kamu berusaha, berupaya sekolah dan seterusnya sampai mendapatkan tempat yang basah luar biasa. Rezeki ngocor tidi dia, loba harta, loba duit, loba birit. Masya Allah. Mimma razaqnakum eta teh rezeki ti aing cek Allah. Ayeuna lamun mana teu dibere hirup, lamun mana teu dibere sehat, moal bisa. Masya Allah. Ternyata apa ini? Sehingga ditafsirkan oleh Imam Sawi di sini katakan ziyadata tarhibin fil ansar
haitsu kana rizqullahu ta'ala bil haqiqah. Kenapa Allah mengisnadkan nyendehkeun kalimat rizki kepada Allah? Mimma razaqnakum, razaqna rizkiku yang diberikan kum kepada kamu. Jadi jangan kita mengaku bahwa kita punya uang 100 juta, ini hasil kita, ini usaha kita. Tidak. Dijawab oleh Allah, mimma razaq eta teh rezeki ti aing bangsa. Itu rezeki kami kata Allah. Ziyadah tatarkibin supaya kita menambah nanti leuleus hate seneng ya. Apil imtisal dalam melakukan infak dan sedekah. Haitsu kana rizqullahu ta'ala bil haqiqah, bahwa hakikat yang rizki yang kita punya, harta yang kita punya, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, bedanya ya urang bukan 100 juta, 500 juta, bahkan miliaran, bahkan triliunan. Ieu teh Allah. Cek Allah kudu infak diinfakkeun. Supaya tertanam kesadaran bersama. Selama ini kadang-kadang kita berpikir, menang ayo usaha ya saya capek, menang amat saya menang, minta segala macam. Masya Allah. Ini jawabannya ini. Mimma razaqna. Masya Allah. Renungkan. Kita semua termasuk ustaz gitu. Ya ada rasanya berat itu ada. Masya Allah. Eta hati orang seperti itu, hati orang. Padahal ini milik Allah. Cek Allah, razaqnakum. Eta kalimat tak itu. Rizki yang kami yang telah berikan kepada kamu. Jadi eta teh Allah. Cek Allah kudu infak dan Allah. Masyaallah. Ziyadah tatarkibin bil amsal, bil imtisal, supaya kita leles hati, bertambah senang, bertambah ingin untuk melakukan infak fisabilillah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Masya Allah. Jangan merasa bahwa harta adalah milik kita. Tidak. Allah mengatakan mimma razaqnakum. Masya Allah. Tak ya saya tinggal sadar. Saya itu 2,5 juta tuh Pak. Sesana lo pakai sebarata sesana. Kamu 100 juta diambil 2,5 juta sisana 97,5 bajanya. Oh pakai nih moal beak di lebaran. Masya Allah. Ya kita semua termasuk pribadinya. Eta kos gitu kan merenung gitu. Masya Allah. Bahkan orang memberikan infak baik yang wajib ataupun yang sunnah itu tidak sia-sia. Manfaat, barokah dan kemanfaatnya kembali kepada kita. Diganjar Allah, diberi pahala dari Allah. Rezeki nanti Allah, diperintah infak Allah, diberi dari pahala Allah. Masya Allah. Kurang kumaha eta Allah ka urang. Jeung Allah nyahoeun deui. Infak teh henteu setengah henteu kabeh henteu. Tapi sebahagia. Kan seperti itu. Masya Allah. Walaupun dicontohkan oleh, ini contoh luar biasa nih, yang dilakukan oleh salah satu sahabat baginda Rasul, termasuk mertua baginda Rasul siapa? Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sejarah kita baca ketika akan berangkat perang Tabuk, ini Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Semua hartanya dibawa, dibawa semuanya. Sampai-sampai baginda Rasul bingung. Banyak banget ini Abu Bakar membawa harta, emasnya, peraknya semua, berlian dibawa semua. Ditanya oleh baginda Rasul, wahai Abu Bakar, hal tarokta li ahlika syai'an ya Abu Bakri? Apa kamu tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu di rumah sampai harta begini banyak kamu bawa untuk perang Tabuk? Apa jawaban Abu Bakar? Masya Allah. Jawabannya taraktu lahumullah wa rasul. Ini contoh. Orang bisa jadi tenang, mudah-mudahan bisa mengikutinya. Apa jawaban Abu Bakar ketika ditanya oleh baginda Rasul? Begitu banyak Abu Bakar ini harta yang kau bawa untuk berperang di jalan Allah. Apakah kamu meninggalkan untuk anak istrimu? Hal tarakta syai'an di ahlika ya Abu Bakar? Apakah kau tinggalkan untuk anak istrimu di rumah? Apa jawab Abu Bakar? Taraktu lahumullah wa rasul. Aku tinggalkan mereka anak istri di rumah adalah Allah dan Rasul. Artinya
aku tinggalkan mereka tauhid, aku tinggalkan mereka keyakinan, aku tinggalkan mereka keimanan, bahwa seseorang yang infak fisabilillah menolong agama Allah pasti dan pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta ketika diinfakkan di jalan Allah, wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yukhlifu, apa saja yang kau infakkan di jalan Allah maka Allah akan segera menggantinya. Masya Allah. Ada cerita di Kampung Panorama, ada seseorang menambahkan hartanya 700 juta. Ada cerita, kisah nyata, 700 juta diinfakkan ke masjid lewat tanah dan seterusnya. Kemudian beberapa bulan kemudian orang tersebut luar biasa, ini janji Allah, kabeli tanah seharga 11 miliar. Masya Allah. Infak 700 juta, beberapa bulan kemudian meser tanah, membeli tanah, mampu membeli tanah seharga 11 miliar. Masya Allah, ini janji Allah. Maka wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yukhlifu, apa saja yang kau infakkan di jalan Allah pasti ulah ragu-ragu bahwa yukhlifu akan diganti oleh Allah. Yang jadi masalah keraguan kita ini dina hati, bener henteu diganti ku Allah, bener henteu menang barokah, bener henteu harta akan berkembang. Eta keraguan pos itu anu ngahalakan teh. Masya Allah. Lamun yakin seperti Abu Bakar, Masya Allah, semua harta dibawa, anak istrinya ditinggalkan, satu keyakinan, iman, tauhid, bahwa orang yang menolong agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan, bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah pasti akan Allah ganti. Masya Allah. Itulah keyakinan Abu Bakar yang untuk zaman sekarang mungkin sudah tidak ada keyakinan seperti itu. Masya Allah. Eta mah contoh. Masya Allah. Masya Allah. Kesenian tapi orang bereskan sebab minggu harap selesai dulu ya. Minggu depan udah tidak kuliah subuh lagi sebab sedikit karena lebaran. Ramadan teh mungkin selama Rabu atau Kamis, antara Rabu dan Kamis. Berarti minggu Senin Selasa, dua Rabu lebaran. Mantap minggu depan sudah selesai ya, tidak ada pengajian kuliah subuh, diliburkan dulu seperti itu. Maka sekarang insya Allah sampai jam 10. Kumaha Ustaz ini? Mana yang ngomong? Kapan kita melaksanakan infak dan sedekah? Masya Allah, ini luar biasa, peluang luar biasa. 10 hari terakhir Ramadan, salah satu ibadah yang sangat ditekankan adalah infak, sedekah, zakat. Masya Allah. Kapan kita melakukan infak dan sedekah? Iraha dijawab Allah, min qabli ayyatiya ala ahadakumul maut. Min qabli itu adalah zorok zaman. Kata santri menandakan waktu kapan kita bersedekah, kapan kita berzakat. Dijawab oleh Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kepada kamu al mautu, kematian. Sebelum kamu meninggal segera untuk zakat, segera untuk infak, segera untuk bersedekah. Kalau kita meninggal kapan, Bu? Kurang mau iraha, Bu. Ibu-ibu terangan, bapak-bapak yang rahmat, Pak. Semua kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Oleh sebab tidak ada yang tahu, artinya bahwa sedekah dan infak, zakat dan seterusnya ini harus segera kita laksanakan, mumpung hidup, mumpung sehat, mumpung boga duit. Masya Allah. Jadi ayolah ulah diungkap-ungkap. Nanti saja bulan depan, tahun depan. Masya Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian. Orang maut hanya terang kapan kita akan meninggal. Oleh sebab terang dan tidak tahu kita semuanya meninggal, maka sekarang juga kita harus berinfak, bersedekah, zakat dan seterusnya. Masya Allah. Yang pangkat terang Pak arek zakatnya tahun ada. Padahal di sini sok ayeuna. Memang tahun hareup geus mahal. Batu bisa ada zakat. Masya Allah. Maka ayeuna. Zakat anu wajib. Kalau yang wajib itu ada
aturan tertentu kalau zakat. Kalau infak dan sedekah itu semampu kita, ya. Seperti itu. Mampu loba, mampu seetik, mangga silakan. Sebelum kamu meninggal, laksanakan infak dan sedekah zakat tersebut. Masya Allah. Tak engke, kata Imam Ibnu Abbas, ada dua hal ketika manusia akan meninggal dan dia ingin dikembalikan hidup lagi. Cekle, Masya Allah. Dia dalam kondisi seperti itu mohon kepada Allah supaya dikembalikan lagi, hidup kembali. Masya Allah. Siapa mereka? Nah, ayatnya jawabannya Syekh Ibnu Abbas mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, ketika kita dalam sakaratul maut, orang-orang yang lalai infak, sedekah, zakat dan seterusnya, mereka akan berkata dan berbicara kepada Allah, mohon kepada Allah dengan permohonan tamani. Tamani itu permohonan yang mustahil, keinginan yang mustahil. Malatong apihi, sesuatu yang memang mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kan harapan ayah harapan anu bisa terjadi, insya Allah ayah harapan anu tidak mungkin terjadi, kan seperti itu. Nah ini di sini laula akhartani adalah harapan yang tidak akan mungkin terjadi, mustahil namanya. Ini dikatakan oleh ulama ahli nahwu, ahli alat adalah tamani, mengharapkan sesuatu yang memang mustahil untuk diharapkan. Ada satu contoh, ahli syair mengatakan, faya laita syababa yamudu yauman faukhbirahu bima fa'alal musibu. Aki-aki jeung nini Gus Arompong. Masya Allah. Apa katanya? Faya laita syababa yamudu yauman. Aku sangat mengharapkan sekali, berkeinginan kembali muda lagi. Yauman, satu hari saja. Apakah mungkin muda kita kembali lagi muda, Bu? Ibu-ibu ayeuna geus 60 tahun, 70 tahun bisa teh jadi gadis deui, jadi kerang deui, jadi kenyal deui. Bapak-bapak geus pareot bisa deui jadi ganteng luar biasa. Jadi umur 17 tidak bisa, secara adat tidak, mustahil akan terjadi seperti itu. Nah itu harapan-harapan yang tidak mungkin akan terjadi. Namanya tamani. Jikalau aku kembali muda lagi, kata nini di aki-aki ini, ba'ukhbirahu bima fa'alal musibu, maka aku akan menceritakan apa yang kurasakan ketika tua. Masya Allah, jengkol geus teu ngadaha, heuaeuh teh teas, untuk geus arompong. Masya Allah, penyakit daratan, teu meunang nu amis, teu meunang nu asin. Masya Allah, geus kolot mapos kieu rek dibejakeun ka budak-budak orang. Masya Allah. Nah ini harapan kembali muda lagi, sesuatu harapan yang memang mustahil adanya. Ini ketika kita ruh dalam tenggorokan sakaratul maut mengharap kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika Engkau menangguhkan satu hari saja, ila ajalin qarib, waktu yang dekat, satu hari saja. Jangan sekarang ya Allah mati, jangan sekarang meninggal. Apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Jadi orang yang lalai sedekah, infak, zakat di akhir hayatnya ketika akan menghembuskan nafas terakhir akan berbicara seperti ini. Masya Allah. Pertama, yang kedua adalah orang yang lalai melaksanakan haji. Punya ongkos, punya nisab, sudah dapat ada ongkosnya dan biayanya sudah ada, sehat, tapi dia tidak mau melaksanakan haji. Maka di akhir hayatnya akan bilang kepada Allah, ya Allah, tolong aku tangguhkan. Jangan sekarang ini dimatikan, meninggal, tapi tangguhkanlah sehari dua hari dan seterusnya. Pak Haji, maka aku akan berangkat haji. Masya Allah. Jadi dua hal ketika kita sakaratul maut akan berbicara seperti itu. Orang yang lalai kepada infak dan sedekah, dan yang kedua adalah orang yang lalai tidak melaksanakan haji padahal dia sudah mau. Di saat sakaratul maut akan berbicara seperti itu. Walaula akhartani ila ajalin qarib, jikalau engkau menangguhkan satu hari saja, ulah sampai saja ulah Allah, ulah ayeuna maut teh, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Jadi kalimatnya fa asaddaqa akan bukan akan sholat, bukan akan puasa, tapi akan bersedekah. Kenapa ini?
Satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna shadaqatal mar'i tazidu fil umri wa tadfa'u maitatas su, bahwa sedekah seorang manusia tazidu fil umri, pertama hikmahnya adalah umurnya panjang, bertambah umurnya. Yang kedua, wa tadfa'u maitatas su, ketika sakaratul maut dia akan husnul khotimah. Orang yang rajin sedekah, infak, zakat mal, zakat fitrah, insya Allah ketika sakaratul maut menghembuskan nafas terakhir, mulih kajati mulang ka asal, mulih ka hurmatur bajar karang pamidangan urang sadayana, sakaratul maut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu jaminan dari Rasul. Orang yang sedekah, infak fisabilillah, pertama umurnya panjang, kedua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka harapan orang sakaratul maut, Pak Sodako, mohon ditangguhkan kematiannya, nanti aku akan bersedekah supaya ketika saat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh, akan berzakat, akan infak, akan sedekah, dan seterusnya. Bagaimana harapan orang tersebut? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dijawab oleh Allah, tidak, Allah tidak menangguhkan nafsan kepada satu manusia awak-awakan nafas idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya. Jangankan seminggu, jangankan sehari, jangankan sajam, satu detik pun Allah tidak akan menangguhkannya. Masya Allah. Maka mungkin sehat, mumpung boga duit, ayeuna teu nyaho urang isukan, besok, lusa, dan seterusnya. Kapan kita akan meninggal? Berarti sekarang asrul awakhir min Ramadan, luar biasa. Masya Allah. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat. Allah sangat amat mengetahui. Masya Allah. Mudah-mudahan kajian dan uraian ini surah Al-Munafiqun ayat 10, 11, 9, 10 dan 11 menggugah kita, menyentuh hati kita. Oh, ternyata dengan pas itu. Lamun urang teh infak teh sedekah, eta ke akhir hayatna berkeinginan untuk supaya dikembalikan hidup lagi. Sedangkan itu semuanya mustahil, dan Allah jawab, tidak akan kami tangguhkan. Jangankan satu hari, jangankan satu jam, jangankan 1 menit, 1 detik pun Allah tidak akan menangguhkan. Masya Allah. Itu saja hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan singkat bermanfaat untuk kita semuanya. Terlebih asrul awakhir, 10 hari terakhir ini, masa-masa luar biasa kita tingkatkan. Rasul mengatakan, la siyama bi asril awakhir min Ramadan, tingkatkan ibadah terlebih dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ingat, malam sekarang adalah malam ke-21, malam Ghazir. Siapa tahu nuzulan, bukan nuzul apa, Lailatul Qadar akan turun. Tingkatkan ibadah dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi finalis Ramadan, karena babak final babak final 10 hari terakhir ini, babak final, grand final, termasuk mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang menjadi finalis Ramadan, sehingga selesai Ramadan, keluar Ramadan, semua dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah terampuni, tinggal dosa sesama manusia. Kita berhalal di hari raya Idul Fitri. Dosa kepada Allah terampuni, dosa kepada manusia terampuni. Kita berhak mengatakan minal aidin wal faizin, ay Allah maj'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya sebagai orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah dan kesucian, karena semua dosa sudah terampuni kepada Allah. Dosa sesama manusia kita sudah berhalal, sudah halal bihalal, semuanya sudah terampuni. Maka kita berhak merayakan Idul Fitri, dan dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah kesucian. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak. Bapak silakan. Mangga buat Abu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya ingin menanyakan masalah zakat profesi. Kan sebetulnya tidak ada zakat profesi. Cuma sekarang kan ada dia karena disamakan dengan perniagaan kalau nggak salah. Nah, kalau zakat profesi itu apakah dibayarkan per bulan? Karena kita penghasilannya per bulan 2,5%. Tapi ada saudara saya ditunggu jadi setahun, dikeluarkannya setahun. Itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan luar biasa berkaitan dengan zakat profesi ya. Zakat profesi dalam zakat bukan ya. Semua zakat itu kan wajib. Zakat mal termasuk zakat profesi di dalamnya. Itu disyaratkan harus haul ya. Haul itu tepung tahun. Misalkan kalau zakat biasa, zakat mal, kita di bulan Ramadan kemarin nyimpen uang 100 juta, masih ada dalam rekening sampai sekarang. Sekarang udah Ramadan lagi, itu haul namanya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% alias 2,5 juta. Seperti itu. Itu ketentuan daripada zakat mal harus haul. Ada memang dicicil per bulan. Saya suka menyarankan ibu ditangguhkan aja dulu, dipisahkan. Kalau memang nanti kan biasanya berat untuk mengeluarkan zakat. Tadi saya sampaikan beratnya mengeluarkan zakat itu berat. Maka yang dicicil jangan langsung disalurkan, dikumpulkan dulu, dicicil boleh tapi disimpan dulu. Simpan dulu, nanti setelah haul Ramadan tahun ayeuna misalkan sudah haul, nah itu baru dikeluarkan dan disalurkan. Seperti itu ya. Ketentuan zakat itu harus haul. Tidak haul belum wajib zakat, Kita baru 2-3 bulan menyimpan uang ataupun punya emas belum wajib untuk dizakatkan. Harusnya haul. Harus mancing tahun, harus pertemuan tahun gitu ya. Seperti itu mungkin berkaitan dengan zakat ya. Disyaratkan harus haul. Kalau sebelum haul tepung tahun itu belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Mantap punten ya, ini berbicara ada kelah. Kira-kira tidak kurang benar ya. Jadi orang supaya tidak terkena zakat, dan itu perbuatan kurang baik sebenarnya. Waduh ini bukan Ramadan deui. Makanya kemarin menyimpan uang itu di bulan Ramadan 100 juta di bank, sampai sekarang uangnya masih ada 100 juta. Nah bulan Syaban supaya tidak terkena zakat, diambil uangnya, dibelikan mobil ataupun dipakai jalan-jalan. Masya Allah, kita licik terus gitu. Kita kelahan kurang halus, jangan diikutin. Kenapa? Hubungannya dengan haul. Ketika belum haul tetap belum ada kewajiban zakat. Misalkan Syaban kemarin belum haul, belum wajib zakat. Ketika Ramadan, nah udah 1 tahun baru wajib mengeluarkan zakatnya. Seperti itu. Jadi ada kelah seperti itu jangan diikuti, kelah yang tidak kurang baik lah. Walaupun secara hukum ya betul memang uang dia, kemudian sebelum haul sudah dibelanjakan dan dibelikan apa gitu kan, sehingga tidak terkena wajib zakatnya. Misalkan ya 100 juta kan udah wajib zakat, 87 gram setengah, kalau diuangkan berarti 87 juta 500. Kalau difullkan jadi 100 juta udah wajib zakat. Supaya itu wajib zakat cokot 50 juta, nah sebulan lagi akan zakat, diambil yang 50 jutanya, belikan. Beli mari es, belanja di rumah segala macam. Sehingga nyetan 50 juta, yang 50 juta belum nisab, tidak wajib zakat. Itu kelah yang tidak baik. Ya udah gitu kan orang tetap keluarga lah di bang 2,5 juta. Kita kira Allah, dititah Allah, diberi di pahala ku Allah. Masya Allah, kurang mahal Allah ke orang. Kurang diberi rezeki ku Allah, titah zakat, titah infak ku Allah, diberi di ganjaran ku Allah. Masya Allah, kita kurang mahal Allah ke orang. Masih mungkin yang baik. Masya Allah. Allah bahkan mungkin seperti itu Bu ya. Terima kasih. Berikutnya Pak, masih ada. Silakan. Oh iya Pak. Yang pertama terkait dengan mal ini, apakah ada hubungannya dengan pajak ya? Pajak pengadilan di dalam
Kalau Ya. ada pajak penghasilan, artinya setiap penghasilan dipotong pajak begitu ya. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan zakat ini, apakah bisa dimasukkan atau dihitung? Nah ini infak dan sedekah sudah bisa dianggap sebagai zakat tadi misalnya. Itu gimana itu? Ya artinya yang bersangkutan menganggap apa yang telah diinfakkan, disedekahkan Yang zakat. adalah bagian dari zakat. Oh gitu ya. Terima kasih. Ya. Pertanyaan